Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Baik, pada kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam video pembelajaran. Ya, kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3. Ya, untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita masih membahas dimensi 3. Ya, pada pertemuan kali ini kompetensi dasarnya adalah menentukan jarak dalam ruang dengan indikator adalah menentukan jarak antara titik ke bidang. Ya, kemarin pada pertemuan pertama titik ke titik, kemudian pertemuan kedua adalah titik ke garis. Kali ini adalah titik ke bidang. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menerapkan konsep jarak titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Ya, itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Untuk materinya kita saksikan video berikut ini. Baik, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas jarak titik ke bidang, ya. Kalau yang pertama kemarin adalah jarak titik ke titik, kemudian pertemuan kedua yang kita bahas adalah jarak titik ke garis, kemudian yang ketiga ini adalah jarak titik ke bidang. Ya, apa itu jarak titik ke bidang? Jarak titik ke bidang adalah hasil proyeksi titik yang tegak lurus terhadap bidang. Ya, untuk lebih paham kita akan lihat contoh ini. Di sini diketahui kubus dengan rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Ya, di sini ada kubus ABCD EFGH dengan rusuknya 4 cm. Ya, 4 cm. Kemudian di situ yang dicari adalah jarak titik E ke bidang AFH. Kita lihat di sini adalah titik E, ya. Kemudian ada bidang AFH ini, ya. Ini dia bidang AFH. Yang kita mau cari adalah ini terhadap bidang ini. Jadi yang pertama kita proyeksikan dulu yang namanya titik E terhadap garis FH. Ya, kita proyeksikan dulu dia tegak lurus. Ya, dia tegak lurus di sini. Ini kita buat dia O. Ya. Kemudian proyeksi titik A terhadap FH juga. Ya, terhadap FH. Jadi proyeksinya seperti ini. Ini dia terhadap FH. Ya, kira-kira dia seperti ini. Maka jarak titik E terhadap bidang AFH itu adalah yang tegak lurus terhadap bidang. Kira-kira dia di sini. Kira-kira dia di sini. Ini dia tegak lurus. Kita buat di sini titik P. Setelah kita mendapatkan titik P ini, kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Ya, coba kalian perhatikan. EAO. Ya, EAO. Ya, ini dia segitiganya. Kalau kita gambarkan segitiganya dia seperti ini. Ini seperti ini. Ya. Ini dia tegak lurus di sini, berarti ini E. Kemudian O. Lalu dia A. Ya,
kita keluarkan segitiganya. Kemudian yang mau dicari itu adalah EP. Berarti kita buat garis yang tegak lurus terhadap AO. Ya, dia ini tegak lurus. Di sini titik P. Ya, selanjutnya kita akan mencari ukuran-ukurannya. Di sini kita lihat bahwasanya rusuk kubus itu adalah 4 cm. Maka AE itu adalah 4 cm. Ya, 4 cm. Kemudian EO, ya, kita lihat di sini EO itu adalah setengah dari EG. Ya, EO itu adalah setengah dari EG. Maka kita akan cari EG terlebih dahulu. EG itu sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 16 sama dengan akar 16 dikali 2 sama dengan 4 akar 2. Maka panjang EO itu adalah setengah dari EG sama dengan setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 1 kali 4 itu 4 per 2 akar 2. 4 dibagi 2 itulah 2 akar 2. Maka panjang EO itu adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang AO. Ya, AO itu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat. Seperti pada pertemuan yang kemarin bahwasanya 2 akar 2 dikali 2 akar 2. 2 dikali 2 4. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2, maka 4 kali 2 ini adalah 8. Maka 2 akar 2 kuadrat itu adalah 8 sama dengan 16 ditambah 8 adalah 24. 24 itu kita sederhanakan menjadi 4 dikali 6. Kenapa harus 4 kali 6? Karena 4 adalah bilangan kuadrat. Maka akar 4 adalah 2 akar 6. Baik, kita dapatkan bahwasanya AO tadi adalah 2 akar 6. Kalau kita gambarkan ulang, dia akan seperti ini. Ya. Tadi di sini E, di sini A, di sini O. EO tadi adalah 2 akar 2. Kemudian AE adalah 4. Kemudian AO adalah 2 akar 6. Ya, dengan sebuah titik E kita proyeksikan terhadap AO. Ini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Di sini tadi ada titik P. Maka untuk mencari panjang EP kita akan gunakan rumus luas segitiga.
Masih ingat kan rumus luas segitiga? Ya, rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, jadi kita lihat di sini A, E, O. Ya, jadi yang pertama itu kita ambil alasnya ini EO bisa, kemudian AE juga bisa. Ya, kita gunakan dulu ini, kita anggap alasnya ini ya AE, maka luas itu sama dengan setengah, ya luas sama dengan setengah kali AE. Kalau kita anggap alasnya AE, maka tingginya adalah EO dikali EO. Kemudian ini akan sama dengan, kita anggap lagi segitiganya AOE dengan alas AO. Ya, dengan alas AO berarti rumusnya adalah setengah dikali AO dikali, kita anggap tingginya adalah EP. Maka ini setengah dikali AE itu adalah 4 dikali EO adalah 2 akar 2. Ini sama dengan setengah dikali AO adalah 2 akar 6 dikali EP. Ya, jadi ini kita kalikan. Setengah dikali 4. Ya, setengah dikali 4 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali 2 akar 2. Ya, ini 2 dikali 2 akar 2 berarti itu adalah 4 akar 2. Itu sama dengan setengah dikali 2. Setengah dikali 2 itu adalah 1 akar 6 dikali EP yang mau kita cari. Berarti dia EP. Maka EP itu adalah 4 akar 2 per 1 akar 6. 1 akar 6, 1 biasanya nggak perlu kita tulis, maka dia akar 6. Ya, di sini kita lihat 4 akar 2 per akar 6. Akar 6 ini mau kita sederhanakan ya menjadi ini 4 akar 2 per akar 6 itu mau kita buat menjadi akar 2 dikali akar 3. Ya, akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6. Ini kita hanya merubah akar 6 menjadi akar 2 dikali akar 3. Supaya apa? Ini bisa kita habiskan. Maka EP itu sama dengan 4 per akar 3. Kita lihat lagi bahwasanya itu adalah 4 akar 3. Maka perlu kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar sekawannya. Ya, maka ini kali akar 3 per akar 3. Ya, 4 kali akar 3 itu adalah 4 akar 3. 4 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka 4 per 3 akar 3 cm. Ya, itulah dia panjang EP. Maka kalau kita kembali ke kubus yang tadi,
panjang EP tadi adalah 4/3 akar 3 cm. Baik, contoh yang kedua. Diketahui kubus dengan rusuk 4 cm, tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Ya, ini kubus masih jaraknya atau panjang rusuknya adalah 4 cm. Yang ditanya kali ini adalah dari titik E ke bidang BDG. Ya, ini sudah kita proyeksikan G terhadap BD, ini di sini proyeksinya. Kemudian E terhadap BD, ini juga sudah kita proyeksikan. Kita buat di sini titik O. Ya. Jadi yang mau kita cari adalah jarak antara titik E ke bidang BDG. Itu kita proyeksikan tegak lurus terhadap bidang BDG. Ya, ini kita buat dia tegak lurus. Maka kita buat di sini titik P. Maka kalau kita tarik garis antara EG, ya ini EG, kita akan dapatkan satu buah segitiga EOG. Ya, seperti tadi kita keluarkan segitiganya. Ya, kita keluarkan segitiganya. Ini dia. Sini E, di sini G, kemudian di sini O. Yang mau kita cari adalah ini dia. Ada proyeksi E terhadap GO yang tegak lurus. Ini di sini titik P. Jadi yang mau kita cari di sini adalah panjang EP. Baik, di sini segitiga EGO. Tadi kan rusuknya 4 ya, 4 cm. Sama seperti contoh yang pertama tadi, bahwasanya EG itu tadi adalah panjangnya itu 4/2 ya. Ini sudah kita cari pada contoh yang pertama tadi ya. EG itu adalah 4/2. Kemudian yang mau kita cari berikutnya adalah GO. Ya, panjang GO. Panjang GO itu kita gunakan teorema Pythagoras. GO adalah akar dari nih CG kuadrat ditambah ini dia. Ya. CO kuadrat sama dengan CG, rusuknya adalah 4 kuadrat ditambah CO. CO tadi dia EG adalah 4/2, maka AC juga akan 4/2, maka CO itu adalah 2/2. 2/2 kuadrat. Ya, ini mengerjakannya hampir sama seperti contoh yang pertama tadi. 16 tambah ini tadi udah kita cari ya, 8 sama dengan akar 24 ya, sama dengan akar 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6 ya. Jadi panjang GO itu adalah 2 akar 6. Selanjutnya kita proyeksikan titik O terhadap EG ya. Kita proyeksikan, ini dia tegak lurus di sini. Kita misalkan ini titik Q. Ya. Maka jarak antara OQ, kita lihat, kita balik kemari. Kalau ini kita ambil titik ini Q, maka OQ itu akan sama dengan AE. OQ itu adalah 4 cm ya. OQ adalah 4 cm. Maka kita lakukan hal serupa untuk seperti contoh 1 tadi. Luas segitiga itu sama dengan setengah, kalaulah kita anggap
alasnya itu adalah EG, maka EG dikali, maka tingginya itu QO atau OQ, ya, itu akan sama dengan setengah kali, kalau kita anggap ini alasnya, GO dikali, berarti tingginya EP, maka ini setengah dikali EG itu adalah 4 akar 2 dikali OQ tadi adalah 4 sama dengan setengah GO tadi adalah ini kali 2 akar 6 dikali EP, ya. Ini bisa kita, ya, sama-sama setengah. 4 kali 4 itu adalah 16 akar 2 sama dengan ini adalah 2 akar 6 dikali EP, maka EP itu adalah 16 akar 2 dibagi 2 akar 6 sama dengan ini, kita buat dulu ya. Ini kita bisa kita bagi 16 bagi 2 itu adalah 8 akar 2 per akar 6 nya kita buat seperti yang tadi, akar 2 dikali akar 3. Ini bisa kita coret seperti ini, maka 8 per akar 3. Kemudian karena dia bentuknya bentuk akar, maka kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3, ya, akar 3 per akar 3 sama dengan 8 dikali akar 3 itu adalah 8 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3, maka ini adalah 8 per 3 akar 3 cm. Itulah dia tadi, panjang EP adalah 8 per 3 akar 3. Mungkin hanya 2 contoh yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini, ya. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Baik, itu tadi materi tentang pembelajaran kita kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.